Bayangkan, semakin banyak warga Amerika yang memilih untuk masuk Islam. Mereka yang sebelumnya tak pernah mengenal ajaran Islam, kini dengan penuh keyakinan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa fenomena ini semakin meluas? Yuk, kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dukung terus channel ini agar bisa terus menyebarkan informasi bermanfaat. Jangan lupa juga tulis sholawat Nabi di kolom komentar, teman-teman. Dan biar kita bisa saling kenal, tulis juga kalian berasal dari kota mana. Kita lihat, siapa saja yang menonton video ini dari seluruh Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern Amerika Serikat, sebuah fenomena yang mengejutkan sedang terjadi. Semakin banyak warga Amerika yang memutuskan untuk masuk Islam. Ini bukan hanya sekadar tren sesaat, melainkan sebuah perubahan besar dalam pola pikir dan keyakinan spiritual mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, statistik menunjukkan peningkatan jumlah mualaf di Amerika yang cukup signifikan. Menurut laporan dari Pew Research Center, Islam adalah salah satu agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia, termasuk di Amerika. Yang lebih mengejutkan, banyak dari mereka yang sebelumnya memiliki pemahaman yang keliru tentang Islam, tetapi akhirnya justru menemukan kedamaian dalam ajaran agama ini. Jika kita melihat lebih dalam, fenomena ini bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang membuat orang Amerika tertarik pada Islam. Salah satu faktornya adalah semakin luasnya akses terhadap informasi yang lebih akurat mengenai Islam, baik melalui internet, buku, maupun pergaulan dengan komunitas Muslim. Sebelumnya, banyak warga Amerika yang hanya mengenal Islam dari pemberitaan media yang seringkali bias dan cenderung menyudutkan. Namun, dengan berkembangnya media sosial dan platform video seperti YouTube, semakin banyak orang yang mulai mencari tahu sendiri tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Banyak dari mereka yang pertama kali mengenal Islam melalui diskusi dengan teman Muslim, membaca Al-Quran, atau menonton video kesaksian dari mualaf lain yang telah lebih dulu menemukan kebenaran dalam Islam. Rasa penasaran ini kemudian berubah menjadi perjalanan spiritual yang mendalam. Mereka mulai menggali lebih dalam, membandingkan ajaran Islam dengan keyakinan mereka sebelumnya, hingga akhirnya menemukan bahwa Islam adalah agama yang memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang selama ini mereka cari. Salah satu hal yang paling menarik perhatian mereka adalah ajaran Tauhid atau keesaan Allah. Dalam Islam, konsep Tuhan sangat jelas dan tidak membingungkan. Tidak ada konsep Trinitas atau inkarnasi yang sulit dipahami. Tuhan dalam Islam adalah satu, Maha Esa, dan tidak beranak maupun diperanakan. Bagi banyak orang yang sebelumnya menganut agama lain, konsep ini terasa sangat logis dan masuk akal. Mereka merasa bahwa Islam memberikan pemahaman yang lebih sederhana namun, dalam tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Selain itu, banyak dari mereka yang merasa kagum dengan cara Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Islam bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, keuangan, kesehatan, hingga etika dalam berperilaku. Mereka melihat bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, sesuatu yang seringkali tidak mereka temukan dalam kehidupan mereka sebelumnya. Banyak orang Amerika yang sebelumnya merasa hampa dan kehilangan arah dalam hidup. Kehidupan modern yang serba cepat dan materialistis seringkali membuat mereka merasa kosong secara spiritual. Mereka mungkin memiliki pekerjaan yang baik, rumah yang mewah, dan kehidupan yang tampak sempurna di mata orang lain. Tetapi di dalam hati mereka merasa ada sesuatu yang kurang. Mereka mulai mencari makna hidup yang lebih dalam, dan disinilah Islam hadir sebagai jawaban yang mereka cari. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah kisah seorang mantan pendeta Kristen bernama Joshua Evans. Ia adalah seorang pemuka agama yang sejak kecil telah diajarkan ajaran Kristiani secara mendalam. Namun, semakin ia mendalami kitab sucinya, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Banyak hal yang menurutnya tidak konsisten dan sulit dipahami. Hingga suatu hari, ia menemukan Al-Quran dan membacanya dengan hati yang terbuka. Ia terkejut dengan keindahan dan kesederhanaan ajaran Islam.
Ia merasa bahwa Islam memberikan jawaban atas semua kebingungannya selama ini. Akhirnya, setelah melalui berbagai proses pencarian, ia memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Tidak hanya Joshua Evans, ada banyak kisah serupa yang menunjukkan bagaimana Islam berhasil menyentuh hati orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal agama ini. Salah satunya adalah kisah seorang wanita Amerika bernama Lauren Booth, yang juga merupakan ipar dari mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Lauren Booth awalnya adalah seorang jurnalis yang sering meliput berita di negara-negara Muslim. Awalnya, ia menganggap Islam sebagai agama yang penuh dengan aturan dan keterbatasan. Tetapi semakin ia mengenal Muslim secara langsung, semakin ia memahami bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Suatu hari, dalam perjalanannya ke Iran, ia mengunjungi sebuah masjid dan merasakan ketenangan yang luar biasa. Sejak saat itu, ia mulai belajar lebih dalam tentang Islam, hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Fenomena ini juga semakin diperkuat dengan meningkatnya jumlah masjid dan komunitas Muslim di Amerika. Saat ini, jumlah masjid di Amerika telah bertambah pesat, dan banyak di antaranya yang memiliki program khusus untuk membantu para mualaf dalam proses adaptasi mereka. Masjid-masjid ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas yang memberikan dukungan sosial, pendidikan, dan bimbingan bagi mereka yang baru masuk Islam. Selain komunitas Muslim, peran media sosial juga sangat besar dalam menyebarkan dakwah Islam di Amerika. Banyak mualaf yang berbagi kisah mereka di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Mereka menceritakan bagaimana perjalanan mereka menemukan Islam, tantangan yang mereka hadapi, serta kebahagiaan yang mereka rasakan setelah menjadi Muslim. Kisah-kisah ini menginspirasi banyak orang lain untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam, dan tidak sedikit yang akhirnya mengikuti jejak mereka untuk masuk Islam. Dari semua faktor yang telah disebutkan, satu hal yang paling penting adalah bahwa semakin banyak orang Amerika yang mulai melihat Islam bukan dari sudut pandang media, tetapi dari pengalaman pribadi mereka sendiri. Mereka melihat bagaimana Islam mengajarkan akhlak yang baik, kasih sayang terhadap sesama, dan bagaimana Islam memberikan ketenangan jiwa yang sulit didapatkan di tempat lain. Perubahan ini bukan hanya terjadi pada individu, tetapi juga mulai terlihat dalam skala yang lebih besar. Beberapa lembaga dan organisasi Islam di Amerika melaporkan bahwa setiap tahun, ribuan orang Amerika mengucapkan syahadat dan bergabung dalam komunitas Muslim. Bahkan, beberapa selebriti dan tokoh terkenal pun ikut serta dalam fenomena ini, yang semakin meningkatkan kesadaran masyarakat Amerika tentang Islam. Kesimpulannya, fenomena masuk Islamnya warga Amerika dalam jumlah besar ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji. Ada banyak faktor yang berperan dalam perubahan ini, mulai dari pencarian spiritual, akses terhadap informasi yang lebih akurat, hingga interaksi dengan komunitas Muslim yang semakin berkembang. Yang jelas, fenomena ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terus berkembang dan semakin diterima di berbagai belahan dunia, termasuk di Amerika Serikat. Fenomena mualaf di Amerika bukanlah sekadar angka dalam statistik. Di balik setiap individu yang memilih untuk masuk Islam, ada kisah perjalanan spiritual yang unik dan menginspirasi. Beberapa dari mereka adalah mantan pemuka agama, intelektual, bahkan selebriti yang sebelumnya hidup jauh dari nilai-nilai Islam. Perjalanan mereka menuju Islam seringkali dipenuhi dengan pertanyaan, pencarian makna hidup, bahkan rintangan besar yang harus mereka hadapi. Namun, di balik semua itu, mereka menemukan ketenangan dan kebenaran yang akhirnya mengubah hidup mereka selamanya. Salah satu kisah yang paling sering menjadi inspirasi banyak orang adalah kisah Joshua Evans, seorang mantan pendeta Kristen yang akhirnya menemukan Islam. Sejak kecil, Joshua telah dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius. Ia menghabiskan bertahun-tahun mempelajari Alkitab dan bahkan menjadi pendakwah di gereja. Namun, semakin dalam ia mempelajari ajaran agamanya, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Ada banyak hal dalam Alkitab yang menurutnya tidak masuk akal, dan ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam keyakinannya. Suatu hari, ia memutuskan untuk membaca Al-Quran hanya untuk membuktikan bahwa Islam itu salah. Tetapi justru dari situlah titik balik dalam hidupnya dimulai. Saat membaca Al-Quran, ia menemukan jawaban-jawaban yang selama ini ia cari. Ia kagum dengan kesederhanaan konsep tauhid dalam Islam, yakni keesaan Tuhan tanpa perantara. Tidak ada konsep trinitas atau dosa warisan, sesuatu yang selama ini membuatnya bingung dalam ajaran sebelumnya.
Setelah melalui banyak pertimbangan dan penelitian, ia akhirnya mengucapkan syahadat dan menjadi seorang Muslim. Keputusan ini tentu tidak mudah. Ia kehilangan banyak teman dan ditolak oleh keluarganya sendiri. Namun, ia tetap teguh dalam keimanannya karena merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kini, ia menjadi salah satu dai terkenal yang aktif menyebarkan dakwah Islam di Amerika dan membimbing banyak orang yang juga ingin masuk Islam. Kisah lain yang tak kalah inspiratif adalah kisah Lauren Booth, seorang jurnalis asal Inggris yang juga merupakan ipar dari mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Awalnya, Lauren memiliki pandangan yang cukup negatif terhadap Islam. Sebagai seorang jurnalis, ia sering meliput berita di Timur Tengah dan melihat berbagai konflik yang terjadi di dunia Muslim. Namun, suatu hari dalam perjalanannya ke Iran, ia mengunjungi sebuah masjid di kota Qom. Di sana, ia merasakan ketenangan yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pengalaman itu membekas di hatinya dan mendorongnya untuk mempelajari Islam lebih dalam. Lauren mulai membaca Al-Quran dan mempelajari ajaran Islam secara objektif. Ia terkesan dengan bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan dalam hidup, dari cara beribadah, berinteraksi dengan sesama, hingga aturan-aturan sosial yang begitu jelas dan masuk akal. Setelah proses pencarian yang panjang, ia akhirnya mengikrarkan syahadat dan resmi menjadi muslimah. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama keluarganya yang berasal dari lingkungan elit Eropa. Namun, Lauren tetap teguh pada pilihannya dan kini aktif dalam berbagai kegiatan dakwah serta advokasi untuk hak-hak Muslim di Barat. Tidak hanya orang-orang dari latar belakang religius, banyak juga warga Amerika yang berasal dari lingkungan sekuler atau bahkan ateis yang akhirnya memilih Islam sebagai jalan hidup mereka. Salah satunya adalah Jemima Goldsmith, seorang wanita keturunan Yahudi Inggris yang awalnya tidak terlalu memikirkan agama. Namun, setelah berinteraksi dengan komunitas Muslim dan mendalami ajaran Islam, ia menemukan bahwa Islam memberikan makna hidup yang lebih dalam. Baginya, Islam bukan hanya agama, tetapi juga pedoman hidup yang mengatur segala aspek dengan begitu sempurna. Fenomena mualaf di Amerika juga tidak lepas dari pengaruh para atlet dan selebriti yang secara terbuka mengumumkan keislaman mereka. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Mike Tyson, mantan juara dunia tinju yang mengalami transformasi besar setelah masuk Islam. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan ketenaran, harta, dan kontroversi, Mike Tyson mengalami banyak kejatuhan. Ia pernah masuk penjara, terlibat dalam berbagai skandal, dan kehilangan hampir semua yang ia miliki. Namun, di dalam penjara itulah ia pertama kali berkenalan dengan Islam. Tyson mulai mempelajari Islam secara serius dan akhirnya mengucapkan syahadat. Setelah keluar dari penjara, ia berusaha menjalani hidup yang lebih baik dengan prinsip-prinsip Islam. Ia bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekah, sebuah perjalanan yang mengubah pandangannya tentang hidup. Kini, ia sering berbicara tentang bagaimana Islam telah menyelamatkannya dari kegelapan dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Selain Tyson, ada pula Mahershala Ali, aktor pemenang Oscar pertama yang beragama Islam. Mahershala lahir dalam keluarga Kristen, tetapi ia mulai mempertanyakan agamanya ketika beranjak dewasa. Ia menemukan Islam sebagai agama yang memberikan kedamaian dan jawaban atas berbagai pertanyaan yang selama ini ada di pikirannya. Mahershala sering berbicara tentang bagaimana Islam membentuk karakternya dan membantunya menjalani hidup dengan lebih bermakna. Tidak hanya kalangan selebriti dan atlet, banyak juga warga Amerika biasa yang menemukan Islam melalui berbagai cara unik. Ada yang awalnya sekadar ingin membuktikan bahwa Islam itu salah, tetapi justru jatuh cinta pada ajarannya. Ada juga yang mengenal Islam melalui pernikahan dengan pasangan Muslim, tetapi akhirnya menemukan bahwa Islam lebih dari sekadar agama pasangan mereka. Islam adalah jalan hidup yang benar. Banyak di antara mereka yang awalnya merasa ragu dan takut terhadap reaksi keluarga serta lingkungan sekitar. Namun, seiring waktu, mereka semakin yakin bahwa keputusan mereka adalah yang terbaik. Mereka menemukan komunitas Muslim yang mendukung, belajar salat, berpuasa, dan akhirnya merasakan kebahagiaan sejati yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Setiap kisah mualaf di Amerika memiliki satu kesamaan: pencarian makna hidup yang akhirnya membawa mereka kepada Islam. Mereka datang dari berbagai latar belakang, dengan berbagai motivasi yang berbeda-beda, tetapi mereka semua menemukan Islam sebagai jawaban yang selama ini mereka cari. Fenomena ini terus berkembang,
dan semakin banyak warga Amerika yang membuka hati dan pikirannya untuk mengenal Islam lebih dalam. Islam bukan hanya agama bagi mereka, tetapi juga sebuah cahaya yang membimbing hidup mereka ke arah yang lebih baik. Inilah mengapa fenomena mualaf di Amerika menjadi sesuatu yang luar biasa dan patut untuk terus disoroti. Masuk Islam bagi seorang warga Amerika bukanlah keputusan yang mudah. Perubahan ini bukan hanya soal keyakinan spiritual, tetapi juga tentang bagaimana mereka harus menghadapi dunia baru dengan tantangan yang tidak sedikit. Banyak dari mereka yang harus menghadapi penolakan dari keluarga, diskriminasi sosial, bahkan kehilangan pekerjaan hanya karena memilih Islam sebagai jalan hidup mereka. Namun, di balik semua kesulitan ini, ada juga keindahan dan ketenangan yang mereka temukan setelah menjadi seorang Muslim. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi para mualaf di Amerika adalah reaksi dari keluarga mereka. Amerika adalah negara dengan budaya yang sangat beragam, tetapi dalam beberapa keluarga, terutama yang memiliki latar belakang Kristen atau Yahudi yang kuat, keputusan untuk berpindah agama bisa menjadi sesuatu yang sulit diterima. Banyak orang tua yang menganggap bahwa anak mereka telah tersesat atau bahkan mengkhianati keyakinan keluarga mereka. Misalnya, seorang mualaf bernama John Fontaine, yang berasal dari keluarga Kristen yang sangat taat, mengalami tantangan besar setelah masuk Islam. Orang tuanya merasa kecewa dan tidak bisa menerima keputusannya. Mereka menganggap Islam sebagai agama yang asing dan penuh dengan aturan yang berbeda dari budaya mereka. John bahkan pernah diusir dari rumah dan tidak diperbolehkan kembali selama beberapa waktu. Namun, dengan keteguhan hati dan sikap yang baik, ia akhirnya bisa menunjukkan kepada keluarganya bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan membawa dampak positif dalam hidupnya. Selain itu, banyak mualaf yang harus menghadapi perubahan gaya hidup yang drastis. Dalam Islam, ada aturan-aturan yang sangat jelas mengenai makanan, pakaian, dan pergaulan. Bagi seorang yang sebelumnya hidup dengan kebebasan penuh, perubahan ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Salah satu aspek yang paling sulit bagi banyak mualaf adalah meninggalkan makanan yang mengandung babi dan alkohol, yang sangat umum dalam budaya Barat. Misalnya, seorang wanita bernama Jessica Smith, yang sebelumnya bekerja di industri perhotelan, mengalami kesulitan saat pertama kali masuk Islam. Ia terbiasa menghadiri acara-acara sosial di mana alkohol dan makanan non-halal sangat umum disajikan. Saat ia mulai menjalankan aturan Islam dengan lebih ketat, banyak teman-temannya yang mulai menjauh dan menganggapnya berubah atau terlalu fanatik. Jessica juga harus mencari pekerjaan baru, karena pekerjaannya sebelumnya mengharuskannya untuk berinteraksi dengan alkohol, sesuatu yang ia ingin tinggalkan setelah masuk Islam. Selain makanan dan gaya hidup, cara berpakaian juga menjadi tantangan bagi banyak mualaf, terutama bagi wanita. Di Amerika, hijab masih menjadi sesuatu yang seringkali disalahpahami. Wanita yang mengenakan hijab sering mendapat tatapan aneh di jalanan, bahkan tidak jarang mengalami diskriminasi di tempat kerja atau sekolah. Banyak wanita mualaf yang awalnya merasa ragu untuk mengenakan hijab, karena takut akan reaksi negatif dari lingkungan sekitar. Seorang mualaf bernama Sarah Collins pernah mengalami kesulitan ini. Awalnya, ia hanya mengenakan hijab saat berada di masjid atau bersama komunitas Muslim. Namun, seiring waktu, ia merasa bahwa hijab adalah bagian dari identitasnya sebagai seorang muslimah dan memutuskan untuk mengenakannya secara penuh. Keputusan ini tidak mudah, karena ia mulai merasakan perubahan sikap dari rekan kerja dan bahkan kehilangan beberapa teman. Namun, ia tetap teguh dan merasa bahwa hijab adalah bentuk penghormatan terhadap dirinya sendiri dan agamanya. Diskriminasi dan Islamofobia juga menjadi tantangan besar bagi para mualaf di Amerika. Sejak peristiwa September 11, banyak orang di Amerika yang memiliki pandangan negatif terhadap Islam, seringkali karena kesalahpahaman atau propaganda media. Seorang mualaf bisa saja mengalami perlakuan tidak adil hanya karena memilih untuk menjadi Muslim. Seorang pria bernama Daniel Hernandez, yang merupakan mantan anggota militer AS, mengalami perubahan besar setelah masuk Islam. Sebelumnya, ia memiliki pandangan yang sangat skeptis terhadap Islam, tetapi setelah mengenal beberapa Muslim dan membaca Al-Quran, ia mulai memahami bahwa Islam bukan seperti yang digambarkan oleh media. Namun, setelah menjadi Muslim, ia mulai menghadapi kesulitan dalam kehidupan sosialnya. Banyak teman lamanya yang mulai menjauhinya, bahkan ada yang menganggapnya sebagai pengkhianat. Ia juga mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan,
karena beberapa perusahaan masih memiliki prasangka terhadap Muslim. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, banyak mualaf yang tetap kuat dan bahkan merasakan perubahan positif dalam hidup mereka. Mereka merasa lebih damai, lebih terarah, dan lebih dekat dengan Tuhan. Banyak dari mereka yang menemukan komunitas Muslim yang mendukung dan membantu mereka dalam proses adaptasi. Di berbagai kota di Amerika, komunitas Muslim sering mengadakan program khusus untuk para mualaf, seperti kelas pengenalan Islam, bimbingan salat, dan bahkan bantuan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Masjid-masjid di Amerika semakin terbuka dalam menerima mualaf dan membantu mereka menjalani kehidupan baru mereka dengan lebih mudah. Salah satu aspek yang paling menyentuh dari perjalanan para mualaf adalah bagaimana mereka tetap teguh dalam keimanan mereka meskipun menghadapi berbagai rintangan. Banyak dari mereka yang kehilangan keluarga, teman, atau bahkan pekerjaan, tetapi mereka tetap yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar. Mereka merasa bahwa ujian yang mereka hadapi adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka, dan bahwa Allah selalu bersama mereka. Seorang mualaf bernama Omar Charter, yang dulunya adalah seorang rapper terkenal, mengalami perubahan besar setelah masuk Islam. Ia meninggalkan gaya hidup lamanya yang penuh dengan pesta dan kemewahan, dan mulai mendalami Islam dengan lebih serius. Banyak orang yang meragukan pilihannya, tetapi ia tetap teguh. Kini, ia menjadi seorang dai yang aktif dalam dakwah dan membantu orang lain yang ingin mengenal Islam. Perjalanan menjadi seorang Muslim di Amerika tidaklah mudah. Tetapi banyak mualaf yang berhasil melewati berbagai tantangan dengan keteguhan hati dan keyakinan yang kuat. Mereka menemukan kedamaian dalam Islam, sesuatu yang sebelumnya sulit mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Islam mengajarkan mereka tentang kesabaran, keteguhan, dan bagaimana menghadapi ujian hidup dengan penuh keimanan. Fenomena mualaf di Amerika terus berkembang, dan meskipun ada banyak tantangan, semakin banyak orang yang tetap memilih Islam sebagai jalan hidup mereka. Perjuangan mereka adalah bukti bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga jalan menuju ketenangan jiwa dan kebahagiaan sejati. Fenomena ini membuktikan bahwa Islam semakin dikenal dan diterima di seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar kisah-kisah inspiratif tentang mualaf lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.